Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, saudara-saudara sekalian. Kita masuk ke materi bab yang kedua, yaitu tentang lingkaran dalam subbab hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Oke, Pak Jul berikan ilustrasinya terlebih dahulu ya. Ini lingkaran, anggap ini aja bulat ya. Nah, kemudian saya hubungkan ke sini, ada jari-jari. Nah, di sini. Nah, yang dinamakan dengan sudut pusat adalah ini, ya, yang di tengah-tengah ini, alfa. Kemudian yang dinamakan dengan sudut keliling adalah beta, di mana yang sudutnya itu berada pada lingkarannya. Nah, hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah alfa itu sama dengan 2 beta. Atau kita bisa katakan sudut keliling itu sama dengan setengah kali sudut pusat. Seperti itu. Nah, alfanya itu kan kalau kita balik sudut pusat kan sama dengan 2 kali sudut keliling. Karena sudut kelilingnya itu kan beta. Seperti itu. Nah, konsepnya ini saja. Bekalnya cuma ini. Tidak ada yang lain. Dah, gitu ya. Nah, teorinya ini hanya 2 menit ini teorinya. Kita langsung masuk ke permasalahannya. Pak Jul pilihkan yang Yang uraian ya. Untuk halaman 47. Kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama, nomor 1. Di situ ada sebuah lingkaran, bisa Pak Jul gambar lagi ya, biar mantap. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Di sini adalah COB. Pusatnya 86. Yang ditanyakan adalah BAC. BAC berarti dia sudut kelilingnya. Sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat. Berarti setengahnya dari 86. Berarti otomatis 43 derajat. Selesai. Kemudian untuk yang lingkaran yang B, Jul juga gambarkan ya. Kalau Pak Jul itu terbiasa menggambar. Jadi kalau ada permasalahan matematika, fisika, ya udah konsepnya digambar dulu biar tahu. Nah, kita hubungkan. Oh ya, tadi Pak Jul kurang lagi ya. Sudut keliling sama dengan setengah kali sudut pusat itu manakala menghadap busur yang sama. Nah, kita lihat ini sudut alfa ini menghadap busur ini ya. Busurnya kan ini. Katakanlah X, Y. Begitu juga sudut keliling ini, sudut keliling beta itu juga menghadap busur XY. Jadi sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur XY. Nah, untuk kasus yang tadi kan juga sama, 86 ini sudut pusatnya. Busurnya yang dihadapannya adalah busur CB, sedangkan sudut kelilingnya itu adalah CAB, itu nilainya setengah dari sudut pusat 86 yaitu 43, itu juga menghadap busur yang sama, busur CB. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita kasusnya POQ, sedangkan yang diketahui adalah PRQ. PRQ-nya ini ya, berarti sudut keliling itu 29 derajat. Nah, POQ-nya itu merupakan sudut pusat. Berarti 2 kali sudut keliling. Berarti sudut POQ sama dengan 2 kali 29 sama dengan 58 derajat. Selesai. Kita masuk ke yang nomor kedua. Sama, ada gambarnya juga ya. Nomor 2 ada gambarnya. Ini segitiga.
Ini anggap ketemu ya di sini ya, di ujungnya ya. P Q O R S. P Q O R S. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini POQ itu kan kita bisa katakan dia sebagai segitiga sama kaki. Loh, kenapa segitiga sama kaki? Karena sisinya sama, yaitu PO itu kan sama dengan PQ, itu sama dengan jari-jari R. Nah, itu yang kita bisa membuat kesimpulan bahwa POQ adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Ini kesimpulannya. Nah, kalau sudut P-nya 47 derajat, otomatis kan sudut POQ-nya kita bisa buat seperti ini. Misalkan Pak Jul buat bantuannya seperti ini ya. Ini O, ini P, ini Q. Ini 47 derajat. Kalau yang namanya segitiga sama kaki, otomatis sudut ini juga 47 derajat. Berarti otomatis sudut POQ-nya sama dengan 180 derajat dikurangi 2 kali 47 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 47 kali 2 itu dapatnya berapa tuh? 94. Sama dengan 86 derajat POQ-nya. Selesai. Kemudian PRQ. Nah, PRQ itu sudut keliling. Ya, PRQ itu sudut keliling. Sudut keliling itu setengah kali sudut pusat. Berarti sudut PRQ sama dengan setengah sudut pusat. Setengah sudut POQ sama dengan setengah kali POQ-nya 86 sama dengan berapa itu? 43 ya. 43 derajat. PRQ-nya. Sudut PSQ-nya itu sama. Kenapa alasannya sama? Karena PSQ itu menghadap busur PQ. Jadi sudut PRQ menghadap busur PQ. Sudut PSQ sudut ini ya menghadap busur yang sama, busur PQ. Berarti nilainya juga sama dengan PRQ. Sama dengan 43 derajat. Seperti itu. Oke, clear ya? Selesai berarti ini. Kita coba untuk yang lingkaran satunya. Kita coba ke lingkaran satunya. Pak Jul gambar lagi. Jangan bosan-bosan menggambar ya. Ini bukannya gabut, tapi biar kalian tahu seperti itu. Nah, ini sama KL M N. Oke, seperti ini. Kita tinggal tuliskan ini 36 ya. 36 derajat otomatis. Nah, di sini ada tanda kalau sisi ini itu sama dengan ini. Berarti otomatis di sini juga 36 derajat. Jadi sudut K sudut KML sama dengan 36 derajat. Alasannya apa? Karena sisinya sama. Ini kan ada tandanya ini. Nah, itu 36 derajat. Kemudian diminta untuk mencari sudut KOL. Nah, KOL. Sudut KOL. KOL, O-nya di sini. Nah, antara sudut KOL dengan sudut KML itu sama-sama menghadap busur KL. Busurnya kan sama.
Berarti KML ini sebagai sudut keliling, KOL-nya sebagai sudut pusatnya. Berarti 2 kali sudut keliling atau 2 kali sudut KML. Sama dengan 2 kali 36 sama dengan 72 derajat. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah yang F, sudut KNL. Sudut KNL. KNL itu juga sudut keliling. Karena menghadap busur yang sama, berarti kita bisa nyatakan kalau KNL itu juga sama dengan KML sama dengan 36 derajat. Selesai nih pertanyaannya. Kemudian nomor 3. Pada gambar berikut, besar QPR sama dengan 45. QPR. Masih tetap ya, Pak Jul gambar di situ. Nomor 3. Nomor 3. Nah, seperti ini. P O Q R. Di sini 30 derajat, di sini 45 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah di sini QOR, sudut QOR. Kita lihat dulu QOR. Oh, di sini ada. QOR itu sudut pusat. QOR itu sudut pusat. Berarti sudut QOR itu sama dengan 2 kali sudut keliling QPR. Q ya. Sama dengan 2 kali 45 sama dengan 90 derajat. Berikutnya sudut OQR. Sudut OQR. OQR. Nah, Pak Jul tulis dulu di sini 90 derajat. Ya. Nah, ini 90 derajat. Padahal ini segitiga sama sisi. Karena apa? Karena sisinya kan otomatis di sini kan panjang R ya, jari-jari. Ini juga panjang R. Otomatis antara sudut Q dan sudut R itu mestinya sama. Jadi sudut OQR itu sama dengan 180 derajat. Kita pandang segitiga OQR. OQR. Jumlah sudut dalam satu segitiga itu adalah 180 derajat. Sudah ada 90 derajat, otomatis kita kurangi. Nah, hasilnya ini dibagi 2. Karena apa? Karena sudut Q dengan sudut R itu sama. Berarti 90 dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Nah, baru kita bisa temukan sudut PQR. PQR sama dengan PQR. Berarti sama dengan 30 ditambah di sini kan 45. 45 derajat. Berarti 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 75 derajat. Seperti itu. Ya. Gitu ya. Berarti paham ya. Saya harapkan paham ya. Nomor 4. Kita lihat di situ. Nah, seperti ini. Ini ada U, ini ada O, ini ada T. Nah, seperti ini. Ini S. Sudut TSU sama dengan 3x-2. Ini adalah TSU, sudut keliling. Ya.
Kemudian sudut TOU sama dengan 4X tambah 28, itu namanya TOU sudut pusat. Nah, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya adalah 4X ditambah 28. Sudut kelilingnya adalah 3X min 2. Kan seperti ini. Nah, berarti 4X tambah 28 sama dengan 2 kali 3X itu 6X min 4. Pindah ruas, 28 ditambah 4 sama dengan 6X dikurangi 4X. 32 sama dengan 2X. X sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16 derajat. Ini untuk X-nya 16 derajat. Sedangkan sudut TOU-nya, sudut TOU 4X plus 28 sama dengan 4 kali 16 ditambah 28. 64 ditambah 28 ya. Sama dengan 8 tambah 4 itu 2, masih nyimpen 1, 92 derajat. Selesai. Kita lanjut untuk yang nomor kelima, nomor yang terakhir ya. Pada gambar berikut, Pak Jul gambarkan terlebih dahulu. Ini latihannya sebenarnya bagus ini, step by step. Dalam artian dari mudah, kemudian naik ke medium, kemudian naik lagi ke yang lebih sukar. Jadi dari tingkatan kesukarannya itu bagus. Step by step. Jadi tidak langsung serta-merta langsung diberikan langsung soal yang susah. Itu yang Pak Jul suka dari buku-buku dari penerbit Erlangga itu seperti itu. Oke, kita bahas nomor 5. Pak Jul gambar terlebih dahulu lingkarannya. Seperti ini. A, B, C, O, dan D. Yang diketahui hanyalah 53 derajat. Kita diminta untuk menghitung sudut AOC. Sudut AOC. AOC berarti sudut pusat, berarti otomatis 2 kali sudut keliling. Sudut kelilingnya 53 derajat. Berarti 2 kali 53 derajat sama dengan 106 derajat. Sudut refleks AOC 106 derajat. Refleks AOC itu sama dengan 360 derajat dikurangi 106 derajat sama dengan 254 derajat. Nah, sudut ABC-nya berapa? Nah, sudut ABC-nya, nah ini yang perlu kita pahami. Sudut ABC itu kan sudut keliling. Sudut pusatnya siapa? Sudut pusatnya adalah sudut refleks ini. Sudut refleks AOC ini tadi. Berarti kalau sudut keliling ABC otomatis setengah kali refleks AOC. Sama dengan setengah kali 254 derajat sama dengan 127 derajat. Seperti itu. Jadi sudut kelilingnya karena apa? Karena sama-sama menghadap busur CA. Busur CA-nya bukan busur CA ke sini ya. Tapi busur CA yang di kanan. Nah, CA yang di kiri, bukan CA yang di kanan. Atau refleksnya gitu. Gampangannya kan ini kita mencari refleks AOC. Nah, tujuannya apa? Refleks AOC ini kita digunakan untuk mencari sudut CBA. CBA atau sudut ABC itu sama. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah 127 derajat. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat dan bisa
membantu kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.